Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena supportan dan dukungan Anda luar biasa banget ya, menjadikan Solusi Utang selalu berkembang sampai detik ini. Itu berkat dari supportan, dukungan, semangat dari teman-teman semuanya yang selalu memberikan dukungan penuh lah ya untuk perkembangan Solusi Utang. Oke, jadi mengingat kemarin ya kita sudah 3 video ya. Pertama penggerebekan di Jakarta Barat, habis itu di Tangerang, habis itu di Sleman, Yogyakarta, dan hari ini ada lagi di Kalbar ya, atau Kalimantan Barat ya, yang juga digrebek di situ oleh pihak kepolisian. Juga ditemukan 14 aplikasi pinjol ilegal, dan bagaimana nanti kronologisnya dan apa saja sih nama-nama aplikasinya, teman-teman semuanya simain video ini sampai habis. Dan setelah Anda tahu nama aplikasinya, stop membayar dan jangan hiraukan lagi ya, karena saya juga yakin kemarin juga ada yang di daerah Jakarta Barat Anda sudah catat stop bayar, yang di daerah Yogyakarta itu juga Anda harus stop membayar. Kita harus mengambil inisiatif cepat, jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi yang seperti ini. Apa informasi yang disajikan dalam video ini ya. Oke, ini ada yang di daerah Kalimantan Barat seperti yang saya sampaikan. Nanti juga ada nama-nama aplikasinya, saya juga akan munculkan di layar, dan teman-teman semuanya boleh dicatat. Dan ingat, setelah Anda catat jangan dibayar lagi ya. Ini kita bacain beritanya dulu, saya ambil dari Detik New ya. Polisi grebek kantor pinjol sumber rezeki di digital di Kalbar. Saya ingat ini sumber rezeki ini saya ingat ya. Saya ingat itu waktu bermain dengan Kompas. Masih ingat ya, bermain dengan Kompas. Itu sumber rezeki dan sumber harapan. Ya, gila kan. Dananya dari KSP2 itu. Ini Pontianak. Direktorat Reskrimum Polda Kalimantan Barat menggerebek kantor pinjaman online pinjol PT Sumber Rezeki Digital SRD yang bermarkas di Jalan Veteran Gang Syukur 1 Pontianak. Di lokasi tersebut polisi mengamankan 14 orang karyawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar Kombes Lufi Sulistiawan mengatakan penggerebekan perusahaan pinjaman online ini menindaklanjuti keresahan masyarakat. Masyarakat merasa diancam keselamatannya karena ditagih terus-menerus oleh pinjol. Kami menerima laporan dari masyarakat adanya sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai kantor pinjaman online yang mengancam keselamatan dan merugikan masyarakat, ujar Lufti dalam keterangan kepada Detikcom Sabtu 16 Oktober 2021. Penggerebekan yang dilakukan pada Sabtu pagi saat menggerebek, petugas mendapati 14 karyawan yang sedang melakukan aktivitas. Jadi hampir sama ya dengan yang di Jakarta Barat, dengan di Tangerang, dan dengan juga di Jogja. Semuanya karyawan kedapatan sedang melakukan aktivitas mereka ya. Mereka sebagian besar bertugas menjadi operator sekaligus debt collector. Berarti operatornya dan debt collectornya, berarti satu orang dua fungsi ini ya, ucap Lutfi. Para karyawan pinjol itu kemudian digiring ke Mapolda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah barang bukti turut disita polisi, diantaranya 22 unit laptop, 18 unit handphone, dan 9 unit CPU komputer, dan 7 buah SIM card, dan 3 buah modem, dan dokumen-dokumen terkait pinjaman online tersebut. Para karyawan kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk akan kami dalami pendanaan. Lutfi menambah kantor tersebut bertugas melakukan penagihan hutang dari 14 aplikasi pinjol.
Berarti kantor itu juga bertugas menagih hutang dari 14 aplikasi pinjol yang juga bekerja sama di dalam itu berarti ya. Lupi mengatakan 14 pinjol itu ilegal. Berdasarkan pemeriksaan perusahaan pinjaman online itu memiliki 14 aplikasi yang tidak terdaftar di OJK. Lebih lanjut, Lupi mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran pinjol. Mantap ini ya. Mantap satu kutipan ini. Lebih lanjut, Lupi mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pinjol. Dia cuma nyebutin tawaran pinjol loh. Bukan tawaran pinjol legal atau ilegal. Ya. Tapi dia disebut sini, lebih lanjut Lupi mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran pinjol. Ini pinjol loh. Ya, nggak ada titik komanya sama sekali. Berarti yang dilegal juga nggak harus. Ya, saya pun juga mengimbau kalau bisa jangan digunakan yang legal-legal itu. Jangan mudah tergiur dengan tawaran fintech ini. Awalnya mereka menawarkan penawaran yang bagus-bagus, tapi kemudian menjerat nasabah, tegasnya. Jadi kayak gitu ya, kurang lebih ya. Jadi saya suka ini satu perkataan ini. Dia menghimbau masyarakat kalau bisa jangan menggunakan pinjol. Ya, awalnya memang bagus-bagus, cuman ending akhirnya gak ada yang bagus satupun gitu loh. Kebayang nggak itu? Ya? Nama aplikasinya juga di sini ada ya. Nanti juga kita beri keterangan. Tapi saya lanjutin dulu untuk menyudahi membaca ini, biar Anda semuanya juga paham. Dan untuk nama aplikasinya sudah saya munculkan di layar. Ya, berikut daftar 14 aplikasi pinjol PT Sumber Rezeki Digital. Yang paling pertama itu Modal Gemilang. Ya. Ini mereknya JKT ini. Yang kedua itu Pinjaman Sukses. Yang ketiga Dana-Dana, yang keempat Pundi Untung, yang kelima Pundi Impian, yang keenam Rupiah Tren, yang ketujuh Putih Maju, kedelapan Uang Karib, 9 Fulus Terbaik, 11 Usaha Rupiah, ke-9 Usaha Rupiah, ke-10 Tunai Plus, ke-11 Saku Pinjaman, 12 Modal Penting, Dana Masyarakat. Ya, jadi itu nama aplikasinya, teman-teman semuanya boleh catat. Dan kalau bisa ya setelah itu jangan dibayar lagi, itu simain baik-baik. Dan juga itu berarti kemarin juga ada total 24 aplikasi ya, 24 aplikasi yang di Jogja, 13 aplikasi yang di Jakarta Barat, dengan Tangerang 13, 24 berarti 37 tambah 14 berarti 51 aplikasi. Anda silahkan catat dan nggak usah Anda bayar lagi, biarkan dulu penyidikan dan proses berjalan ya. Dan untuk teman-teman juga saya imbau juga ya, kalau bisa ini ya, di sini juga sudah diterangkan oleh Kapolda Jabar ya, Kalbar ya, mohon maaf ya, di sini juga sudah dijelaskan kalau bisa masyarakat jangan sampai tergiur dengan pinjaman pinjol. Dan saya pun juga seperti itu, kalau bisa mengingat dan menimbang modusnya bukan berada pada pinjol ilegal, tapi modusnya juga lebih banyak terjadi pada pinjol legal. Jadi teman-teman semuanya jangan juga tergiur gara-gara himbauan OJK gunakan pinjol yang telah terdaftar, jangan juga sampai ya, karena banyak beberapa kasus dikirimin Anda dana sekian, dipotong sekian dengan uang administrasi, dipotong lagi dengan uang pinjaman, dan habis itu Anda disuruh membayar dengan bunga 100%. Ya, saya yakin Anda tidak akan mampu, tapi karena ketika Anda melakukan peminjaman, proses pemikiran Anda mungkin tidak terlalu berjalan jauh sehingga Anda nekat mengambil hal seperti itu. Ya. Dan satu hal lagi juga saya sampaikan kepada Bapak kepolisian juga ya. Saya pertama ngucapin terima kasih juga karena kinerjanya yang cukup luar biasa ya untuk menumpas pinjol-pinjol ilegal yang ada di Indonesia. Tapi penyakit ini sumbernya ada di yang legal ya. Yang ilegal mungkin sudah bonus di balik itu semuanya, tapi penyakitnya ini ada dari dalam ya. Sama kayak pemerintah mengatasi COVID-19 kalau menurut saya ya, ini analisa saya. Orang yang sakit diobati ya, tapi untuk pencegahannya pemerintah melakukan
ada physical distancing atau jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan ini segala macam. Ya, oke, dari yang ilegal penyakitnya, oke, ini sudah ditumpaskan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi dan bekerja sama dengan pemerintah. Tapi pencegahannya untuk penularannya ada di pinjol yang berada di OJK. Coba diselidiki pinjol itu dan coba dilihat mekanismenya satu persatu. Kalau misalnya yang ada di OJK itu penuh dengan settingan, cari debetur-debetur yang pernah meminjam di aplikasi itu dan tanya dan minta keterangan mereka satu persatu supaya pihak terngiang dengan ucapan presiden itu, selain penagihan yang menekan, bunga yang mencekik. Cek yang ada di OJK itu bunganya nyaris semuanya mencekik, ya. Bahkan sampai sekarang ada yang gila-gila yang setiap hari iklannya ada di YouTube, setiap hari iklannya ada di Facebook, setiap hari iklannya ada di mana-mana, ya. Itu lebih gila bunganya dan lebih gila cara penagihannya. Dan saya yakin ada 3 pinjol yang berada di OJK itu dengan 1 PT dalam penagihan. Ya, jadi saya memohon kepada Bapak Polisi, setelah urusan ilegal ini selesai, coba secara terselubung, sesenyap mungkin, coba selidiki pinjol-pinjol yang ada di Otoritas Jasa Keuangan supaya lebih paham, ya. Karena kalau dibuka data secara transparan di kantor itu, ini di kantor itu ya, itu semuanya data yang penuh dengan settingan. Tapi kalau Bapak Polisi pengen tahu buktinya yang lebih valid, cari masyarakat yang pernah menggunakan aplikasi pinjol itu dan tanyakan satu persatu bagaimana segi bunganya, bagaimana pola penagihannya, di situ akan terbongkar semuanya, ya. Walaupun saya juga masih terucap ketika OJK menyampaikan bahwa tidak mungkin pinjol untuk dihapus karena pinjol adalah sarana yang